Alhamdulillahil wahidil qahar, al-azizil ghafar, muqawwir lali 'alan nahar, tafsiratan lidawil qulubi wal i'tibar, wa tadhkiratan li ulil albabi wal absar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul jabbar, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, khatamul anbiya'il akhyar. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa qudwatina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-abrar. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad faza man ittaqa wa qad khaba man tagha. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita gunakan kesempatan yang berharga ini untuk bersama-sama meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita memperbanyak salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya pada hari Jumat yang mulia ini. Dulu seorang sahabat yang bernama Abu Hurairah terbiasa berzikir, khususnya bersolawat dalam sehari semalam 12.000 kali. Beliau punya tali dan diikat ya sebagai alat hitung pada saat itu. Dan kalau malam sebelum tidur beliau terbiasa membaca 1.000 kali solawat. Masya Allah. Imam Syafi'i rahimahullah, beliau biasa bersolawat, dan khususnya malam Jumat dan hari Jumat beliau lebih memperbanyak lagi. Ibnu Hajar al-Haytami juga demikian, beliau lebih memperbanyak sholawat pada malam dan hari Jumat. Bahkan beliau mengatakan memperbanyak sholawat pada hari Jumat lebih mulia daripada membaca Al-Quran, kecuali surah Al-Kahfi yang itu adalah diutamakan atau memiliki kekhususan. Hadirin rahimakumullah, di antara rumus kehidupan yang perlu untuk menjadi pertimbangan dan renungan bersama kita yang telah dibuat oleh para ulama, yaitu al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis amalan. Yang mana rumus ini diambilkan dari ayat ataupun hadis nabawi. Allah Ta'ala berfirman, hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Surah Ar-Rahman ayat ke-60. Tidaklah kebaikan itu kecuali balasannya adalah kebaikan. Kemudian Allah Ta'ala berfirman juga, man amila solihan fali nafsih. Barang siapa yang melakukan amal baik itu untuk dirinya sendiri. Wa man asa'a fa'alaiha. Dan siapa yang berbuat buruk itu juga untuk dirinya sendiri. Wa makana rabbuka bidzalamil lil 'abid. Allah sama sekali tidak pernah mendolimi kepada hambanya. Surah Fussilat ayat ke-46. Kemudian Nabi juga mengatakan dalam hadisnya, Allahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong hambanya selama hamba itu menolong kepada saudaranya. Jadi seperti itulah kehidupan di dunia ini. Kalau kita ingin dampak yang baik, ya kita menanam kebaikan. Kalau kita melakukan keburukan, maka dampaknya adalah keburukan kembalinya pada kita. Hadirin rahimakumullah, ada sebuah hadis yang disampaikan oleh atau diceritakan oleh Abdullah bin Mas'ud bahwasanya Rasulullah SAW bersabda,
Man u'tiya arba'an u'tiya arba'an. Barang siapa yang diberikan 4 hal, maka dia diberikan 4 hal juga. Man u'tiya dzikra dzakarahullah. Barang siapa yang diberikan kemudahan untuk berzikir kepada Allah, maka Allah akan mengingatnya dan menyebutnya. Wa man u'tiya du'a u'tiya al-ijabah. Barang siapa yang diberikan kemudahan untuk berdoa, untuk memohon kepada Allah, maka dia diberikan ijabah, akan dikabulkan. Wa man u'tiya syukra u'tiya ziyadah. Dan barang siapa yang diberikan kemudahan untuk bersyukur, maka dia diberikan tambahan nikmat dari Allah. Wa man u'tiyal istighfar u'tiyal maghfirah. Dan barang siapa yang diberikan kemudahan untuk rutin beristighfar, memohon ampun kepada Allah, maka dia akan diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini disampaikan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam Al-Jami' li Syu'abil Iman, yang mana sebagian ulama mengatakan hadis ini dhaif, ya, lemah. Tetapi karena dalam konteks fadhailul a'mal, untuk keutamaan amalan, maka bisa kita jadikan sebagai referensi, dan ini pun diperkuat dengan ayat-ayat dan hadis yang akan saya terangkan makna satu persatu dari hadis ini. Yang pertama yaitu man utiya dzikra dzakarahullah. Barang siapa yang diberikan kemudahan untuk berzikir kepada Allah, maka Allah akan mengingatnya dan menyebutnya. Allah berfirman di surah Al-Baqarah 182, "Fadhkuruni adzkurkum." Maka berzikirlah kalian kepadaku, mengingatlah, menyebutlah namaku, maka aku akan menyebut kalian. Kemudian dalam hadis qudsi yang sahih riwayat Bukhari Muslim diceritakan di antara potongannya, "Ana inda dzanni 'abdi bi." Aku mengikuti persangkaan hambaku. Wa ana ma'ahu idza dzakarani. Dan aku membersamainya pada saat dia berzikir kepadaku. Fa in dzakarani fi nafsi dzakartuhu fi nafsi. Kalau dia berzikir kepadaku sendirian, maka aku pun juga berzikir atau menyebut dan mengingatnya sendiri. Wa in dzakarani fi mala'in dzakartu fi mala'in khairin minhum. Dan kalau dia berzikir secara bersama-sama dalam sebuah kelompok, jamaah, komunitas, maka aku juga berzikir kepadanya pada kelompok yang lebih baik dari mereka. Artinya Allah Ta'ala juga menyebut orang ini dan menceritakan tentang orang ini di komunitas para malaikat yang ada di langit sana. Nah, itulah janji yang disampaikan Allah Ta'ala dalam hadis qudsi ini, hadis yang sahih, yang bisa menjadi referensi bagi kita. Kemudian juga dalam hadis lain riwayat daripada hadis yang sahih disebutkan, ta'araf ilallah fir rakha ya'rifka fi syiddah. Kenalilah Allah Ta'ala pada saat engkau dalam kondisi yang lapang, yang longgar, yang pada saat mendapatkan kenikmatan, ya'rifka fi syiddah, maka Allah akan mengenalimu pada saat engkau berada dalam kesulitan. Kadang-kadang kita hanya ingat pada Allah kalau kondisinya sulit, saat ekonomi terjepit, saat butuh menyelesaikan satu masalah yang rumit, kita baru ingat pada Allah dengan berdoa, dengan sholat dan lain-lain. Tetapi kalau pada saat kondisi sedang lapang, sedang berbahagia, mendapat nikmat banyak, kadang-kadang manusia lupa kepada Allah. Nah, ini harus kita perbaiki, ya. Sebagai orang muslim yang sebenarnya, maka mari kita selalu mengenal Allah Ta'ala, selalu kenal, ingat pada Allah Ta'ala dalam setiap kondisi, khususnya dalam kondisi yang lapang, yang longgar, maka Allah Ta'ala akan mengenal dan akan selalu menolong kita pada saat kondisi kita dalam kondisi terjepit. Yang kedua, disebutkan hadis ini, man utiya du'a utiyal ijabah. Barang siapa yang diberikan kemudahan untuk berdoa, maka orang ini akan diijabah.
oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di surat Ghafir ayat ke-60, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kalian kepadaku, maka aku akan istijabah kepada kalian. Apa makna istijabah itu? Bisa kita ambil referensi dalam hadis, diceritakan oleh Rasulullah SAW, "Ma min muslimin yad'u bi da'watin laisa fiha ithmun wala qati'atu rahim illa atahu Allah ihtatsalas." Tidaklah seorang muslim berdoa kepada Allah yang isinya tidak ada unsur kemaksiatan, tidak ada unsur memutus silaturahim, kecuali Allah Ta'ala memberikan satu dari 3 kemungkinan. Apa itu? Yang pertama, imma an tu'ajjal lahu da'watuhu. Kemungkinan yang sering kita harapkan dikabulkan dengan segera doanya. Kemungkinan kedua, wa an tutakhir lahu fil akhirah, dijadikan sebagai tabungan pahala di akhirat. Kemungkinan ketiga, wa imma an yusraf anhu minasu' mithluha. Kemungkinan yaitu dipalingkan orang itu dari keburukan yang serupa. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmidzi ya. Jadi inilah yang makna istijabah yang disebutkan surat Ghafir 60 tadi. Bahwa kalau orang berdoa kepada Allah akan mendapatkan satu dari 3 kemungkinan. Yang biasanya kita ingin yang pertama, antu ajallahu da'watuhu, dikabulkan segera. Pagi berdoa, siang langsung terkabul. Malam berdoa, pagi langsung terkabul. Nah, seperti itulah. Maka ada pesan yang bagus dari Umar bin Khattab dalam masalah istijabah ini ya. Beliau mengatakan, "Inilah ahmilu hamal ijabah wa innama ahmilu hamal du'a." Saya tidak terlalu mempedulikan tentang masalah terkabulnya doa atau tidak itu. Yang saya pentingkan, yang saya pedulikan itu adalah berdoa. Fa idza ulhimtu ad-du'a fa innal ijabah ma'ahu. Kalau saya diberikan ilham untuk berdoa, maka sesungguhnya ada ijabah yang membersamainya. Jadi soal ijabah itu hak prerogatif Allah Ta'ala, tidak perlu kita intervensi. Yang perlu kita usahakan adalah berdoa, berdoa, dan berdoa. Sehingga kalau misalnya dalam satu kondisi yang hati kita sedang khusyuk, sedang tenang, pada saat itu kita berdoa dengan konsentrasi yang penuh, teruskan semaksimal mungkin, sepuas-puasnya. Karena bisa jadi pada saat itulah ada potensi ijabah dari Allah Ta'ala, dari doa yang kita sampaikan dengan hati sepenuhnya itu. Ibnu Taimiyah memberikan gambaran ad-doa wal ijabah. Korelasi antara doa dan ijabah itu seperti sebab dan akibat. Doa itu sebab, ijabah itu akibatnya. Ilustrasinya seperti orang lapar yang kemudian dia makan, ataupun orang haus dan akhirnya dia minum. Kalau kita ingin kenyang, maka harus makan dulu. Kalau kita ingin haus, kalau kita merasakan haus, maka harus minum. Nah, seperti itulah. Kalau kita ingin ijabah, ya kita berdoa dulu kepada Allah Ta'ala. Nah, itulah poin yang pertama. Apabila kita ingin supaya dikabulkan segera, maka kita optimis kepada Allah Ta'ala. Kemudian kemungkinan kedua tadi adalah bahwa doa belum dikabulkan, tetapi menjadi investasi di akhirat. Ada sebuah riwayat yang diberikan komentar oleh para ulama, di antara mereka ada Ibnu Hajar, Imam Nawawi memberikan komentar bahwasanya nanti di akhirat ada orang yang heran karena pada saat di dunia itu amalnya biasa-biasa saja, tetapi nanti di akhirat menemukan amal kebaikan, ganjaran pahalanya itu sebesar gunung, besar-besar sekali. Maka dia heran dan bertanya, "Ya Rabb, dari mana pahala yang sangat banyak ini? Karena dulu saya di dunia biasa-biasa saja." Maka Allah menjawab, "Ini adalah hasil dari doa-doamu di dunia yang belum terkabulkan dulu
pada saat kamu hidup di dunia. Maka orang ini mengatakan, ya Rabb, kalau begitu dia menyesal ya, menginginkan supaya nggak usah dikabulkan saja semua doanya pada saat di dunia, supaya menjadi investasi pahala yang demikian banyak di akhirat. Ya, tetapi itu hanya sekedar penyesalan, ya tidak mungkin bisa kembali ke dunia. Nah, inilah jemaah sekalian ya, pengingat bagi kita, tidak ada ruginya kita berdoa. Terus ya, kalau kita semakin banyak doa, maka semakin banyak tabungan di akhirat. Dan nanti akan kita panen, kita unduh pada saat di yaumul hisab. Nah, itulah harapan kita. Kemudian yang ketiga tadi adalah wa imma an yusraf anhu minasu mithluha, ya, boleh jadi orang itu berdoa belum dikabulkan, tetapi dia dipalingkan dari mara bahaya pada saat kecelakaan misalnya ya, dalam satu pesawat yang lain meninggal dunia, dia sendiri yang masih hidup selamat. Nah, itu bisa jadi karena doa-doanya. Ada kejadian bencana alam, yang lain meninggal dunia, dia sendiri yang masih hidup dan keluarganya misalnya. Nah, itulah tidak ada ruginya kita berdoa. Kemudian yang ketiga, dalam hadis dikatakan man utiya syukra utiya ziyadah. Siapa yang diberikan kelonggaran untuk bersyukur akan diberikan tambahan. Dalilnya surat Ibrahim ayat yang ke-7, la in syakartum la azidannakum. Apabila kalian bersyukur, pasti aku tambahkan kepada kalian. Yang diantara tafsirnya Sufyan bin Uyainah mengatakan, la in syakartum nikmati la azidannakum ta'ati allati taqutuhum ila jannati. Kalau kalian mensyukuri nikmatku, maka pasti aku tambahkan pada kalian nikmatku, kami tambahkan kepada kalian ketaatan kepadaku yang bisa menggiring kalian kepada surgaku. Nah, itu tafsir dari Sufyan bin Uyainah tentang ayat ini. Ibnu Katsir mengatakan, la in syakartum ala nikmati la azidannakum ala taati. Kalau kalian mensyukuri nikmatku, akan ditambah untuk bersemangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah juga mengatakan, wa man yashkur fa inna ma yashkur nafsi. Barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Surat Luqman ayat ke-12. Jadi marilah kita selalu dan terus-menerus memperbarui rasa syukur, karena sesungguhnya kalau kita bandingkan antara nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, mohon maaf, yang telah kita terima dari Allah ya, dengan ibadah yang kita lakukan, itu enggak sebanding. Nikmat demikian banyak yang kita terima, tapi ibadahnya asal-asalan. Maka mari selalu kita bersyukur setiap waktunya, setiap saat. Di antara wujud syukur kita setiap pagi adalah dengan melaksanakan sholat duha. Itu adalah sebagai semacam kompensasi dari nikmat yang kita dapatkan, terutama nikmat persendian yang Allah Ta'ala memberikan kemudahan kita untuk bergerak pada hari itu. Nah, itulah dengan melaksanakan sholat duha 2 rakaat minimal, kalau bisa lebih ya. Ada hadis qudsi mengatakan, barang siapa yang sholat 4 rakaat duha pada awal waktu, maka aku akan memenuhi hajatnya pada akhir waktu. Ya, pada awal waktu ya, setelah syuruk itu atau sesudahnya beberapa saat, 4 rakaat insya Allah pada petang atau pada akhir waktu, pada akhir siang akan dipenuhi hajatnya oleh Allah Ta'ala. Yang keempat adalah man utiyal istighfar utiyal maghfirah. Siapa yang diberikan kemudahan untuk beristighfar, maka dia diberikan ampunan Allah Ta'ala. Di surah Nuh ayat ke-10 Allah berfirman, istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Beristighfarlah pada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Kemudian Ali Imran 135, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Orang-orang yang ketika selesai melakukan kemaksiatan dan mereka segera ya, ingat pada Allah Ta'ala, kemudian beristighfar, dan Allah mengampuni dosa mereka. Juga surat Az-Zumar ke-53. Hadirin rahimakumullah, ada seorang syekh ya, seorang pengajar di Jami'ah Islamiyah Madinah, Syekh Muhammad bin Mukhtar As-Shinqiti rahimahullah. Beliau pernah ditanya oleh seorang muridnya, ayyuha syekh bima tansahuni listiqbali mawasimit wahai syekh,
nasihat apa yang kira-kira tepat Anda sampaikan untuk menyambut musim kebaikan, terutama Ramadan kan musim kebaikan. Beliau katakan, fa inna khayra ma tastaqbilu bihi kathratul istighfar. Amalan yang tepat untuk menyambut musim kebaikan itu dengan memperbanyak istighfar. Alasannya apa? Karena dosa-dosamu itulah yang menghalangimu untuk melakukan ketaatan. Kalau engkau beristighfar, Allah mengampuni dosamu sehingga Allah memudahkanmu untuk melakukan ketaatan. Nah, hadirin sekalian, kita berada di bulan Sya'ban. Kita ingin Ramadan ini jauh lebih baik dari Ramadan yang sebelum-sebelumnya. Bagaimana cara supaya kita dimudahkan melakukan banyak ketaatan? Yaitu dengan memohon ampun pada saat bulan Sya'ban ini, sehingga Allah Ta'ala memberikan ampunan pada kita dan kita dimudahkan persiapan menyambut Ramadan dan mengisi Ramadan dengan sebaik-baiknya. Demikianlah nasihat untuk saya pribadi dan kita semuanya. Semoga ada manfaatnya. Barakallahu lana wa lakum jami'an fil Qur'anil Karim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minat tilawati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim.